saya kemarin itu sempat 2 kali mendaftar Kak. Jadi yang Oh, pertama sempat 2 kali iya daftar 2 berarti? kali Kak. Saya pertama di tahun 2018, kemudian gugur karena akumulasi nilai akhir jasmani saya kurang 0,2 Kak. Waktu itu sempat ngedown karena ada pasti pertanyaan kayak pasti menyinggung uang seperti itu Iya, kan iya, Kak. iya, Pasti ada dan banyak itu banget dan selalu dong itu rame setiap kan. tahun kan Kak. Tapi alhamdulillah bisa saya buktikan tanpa membayar sepeser pun uang, alhamdulillah saya masuk Akpol. Nah, waktu itu saya mencari tahu kira-kira apa yang kurang dari diri saya Kak. Dikirim lagi kan Kak ke Iya, pusat, di pusat dites lagi melawan, kan? Itu banyak gimana kalau tes persaingan. di pusat itu? Sama Kak, tapi kan ketika di pusat itu pasti yang ada di benak kita adalah mereka ini udah orang-orang terbaik di daerahnya. Betul, betul. Rezeki itu nggak pernah salah alamat Kak. Iya, betul. Segala sesuatu kan sudah ditakdirkan. Alhamdulillah. Halo Sobat Pori, kembali lagi podcast SDM Pori Today. Hadir bersama saya Ibtu Nabila Awalia Rahma. Seru-seruan di Mabes. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, perempuan, polisi wanita, cantik, cerdas, dan juga soleha insya Allah. Ayo kita kenalan dengan Ibda Laura Agelia. Halo, perkenalkan nama saya Laura Agelia, alumni Akademi Kepolisian tahun 2023 dan saat ini saya berdinas di Ditsamapta Polda Kalimantan Utara. Oh, di Kaltara. Emang Iya, asalnya Kak. sendiri dari mana sih? Saya asalnya dari Lampung Kak. Dari Lampung. Dari Iya. Lampung ke Kaltara Siap sekarang. Kak, jauh Kak. Oke. Tapi kok bisa ada di Jakarta sekarang? Ada kegiatan apa ini? Alhamdulillah saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan pelatihan bahasa Kak di Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri di Oke. Cipinang Jaktim. Oke. Pelatihan sebahasa itu berarti sekolah bahasa khusus bahasa Inggris. Ada banyak Kak, untuk bahasanya sendiri ada bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Arab, Korea, dan juga bahasa Inggris. Namun itu balik lagi ke pilihan dari masing-masing peserta didik mau mengambil bahasa apa Kak. Kebetulan saya mengambil bahasa Inggris. Oke. Mungkin Sobat Polri juga bingung kali ya, kenapa baju seragamnya beda sama saya kok ada ininya. Ternyata itu bawaan dari karena Kak. lagi sekolah itu ya. Ini karena lagi sekolah di Sebasa, jadi kita pakai empolet dan pangkatnya dilepas semua. Jadi menyamaratakan semua peserta didik seperti itu Oke, Kak. pantesan jadi nggak ada Iya, pangkatnya ya nggak di sini ya, ketahuan. Sobat Polri. Jadi Ibda Lauranya hilang pangkatnya tapi pakai Pakai epaulet epaulet. sekolah. Oke, baik. Mungkin Ibda Laura bisa cerita, kemarin kan baru lulus nih. Sebelum-sebelumnya pas saat daftar mau masuk Akpol tuh persiapannya gimana sih? Karena kan kebetulan kita lagi buka penerimaan Polri terpadu nih. Udah banyak nih komen-komen yang masuk ke Instagram, ke TikTok yang SDM nanya gimana sih tips and triknya masuk ke Polri, bisa masuk Akpol terutama. Nah, mungkin Ibda Laura bisa cerita nih pengalamannya kemarin gimana? Alhamdulillah Kak, saya kemarin itu sempat 2 kali mendaftar Kak. Jadi yang pertama Oh, sempat 2 kali iya, daftar 2 berarti? kali Kak. Saya pertama di tahun 2018, kemudian gugur karena akumulasi nilai akhir jasmani saya kurang 0,2 Kak. Oh, berarti di 2008 itu 18. belum berhasil ya? Belum berhasil Kak. Oke. Kemudian persiapan lagi 1 tahun, alhamdulillah di 2019 diterima Kak jadi salah satu taruna Akpol Kak. Kalau persiapannya sendiri tuh gimana sih, kok bisa sampai dari 2018 kan sempat gagal. Itu gimana sih ngebangkitin lagi motivasinya mau tes itu gimana? Mungkin nih Sobat Polri udah ada yang pernah tes sebelumnya di tahun sebelumnya, terus sekarang dengan dengar pembukaan lagi tuh ada rasa, aku mau daftar lagi tapi aku takut nih karena kemarin sempat gagal atau gimana. Mungkin Laura bisa kasih tips and tricks ya, gimana kok bisa membangun percaya diri lagi gitu loh biar bisa berani tampil mau tes lagi. Karena kan ketika kita gagal tuh pasti sedih banget kan Kak. Iya pasti dong. Ngedown berat, terus jadi omongan di sekitar kayak itu gagal gitu, segala macam. Terus juga pastinya ada banyak desas-desus tentang penerimaan masuk Polri kan Kak. Dan saya termasuk orang yang waktu itu sempat ngedown karena ada pasti pertanyaan kayak pasti
menyinggung uang seperti itu kan Kak. Pasti ada dan itu dan selalu rame setiap tahun kan Kak. Tapi alhamdulillah bisa saya buktikan tanpa membayar sepeser pun uang, alhamdulillah saya masuk Akpol. Nah, waktu itu saya mencari tahu kira-kira apa yang kurang dari diri saya Kak. Dan dari item penerimaan kan ada banyak, contohnya seperti jasmani, kesehatan, kemudian juga ada akademik, psikotes Kak. Nah itu saya ikutin semua les yang ada di Lampung. Waktu itu saya lesnya di Lampung Kak, sama sempat juga les di Jakarta. Saking sampai saya sampai ke Jakarta, saking saya pengen masuk Akpol itu Kak. Oke. Tapi emang di latar belakang keluarga sendiri nih, itu ada yang anggota Polri gitu, jadi ada semangat banget gitu mau tes atau gimana? Untuk anggota Polri kebetulan ayah saya polisi Kak, tapi untuk yang lulusan Akpol saya pertama kali Kak di keluarga besar, benar-benar keluarga besar, jadi alhamdulillah. Membuka jalan lah ya. Oke. Emang kalau persiapannya sendiri Laura udah nyiapin dari berapa tahun atau berapa bulan sebelum pendaftaran atau gimana? Sebenarnya waktu pas 2018 itu hitungannya nekat Kak. Kan nekat. Jadi coba-coba. Iya, coba-coba. Saya baru tahu soal Akpol tuh pas udah lulus. Oh, ternyata ada masuk polisi namanya Akpol. Jadi udah lulus SMA dulu udah gitu. lulus dulu, Kak. Baru tahu kalau ada Akpol. Oh, berarti di sini orang tua nggak mengarahkan orang untuk masuk polisi aja gitu. Masuk Akpol nih, coba tes gitu. Masuk polisinya iya, tapi nggak tahu kalau ada Akpol, ada Bintara gitu. Saya tahunya cuma belum ngerti di situ belum ya. Ngerti. Saya tahunya satu arah aja nih, masuk polisi aja kan. Terus nekat kan Kak, akhirnya dibilang waktu itu sama tim panitianya di Polres, kata mereka ngapain masuk Bintara, masuk Akpol aja. Kan saya nggak paham Kak waktu itu. Ya udahlah sama aja pasti. Akhirnya saya masuk, terus karena kan memang kurang persiapannya di 2018, jadi emang cuma nyampe jasmani aja. Nah setelah dari gagal, saya evaluasi kira-kira salahnya di mana ya, apa yang kurang, mana yang harus kita perbaiki. Terus saya list Kak satu-satu. Oh, kalau mau psikotes saya harus les di mana, kemudian saya harus belajar dari jam berapa sampai jam berapa. Nah kebetulan waktu itu saya keluar rumah itu jam 6 pagi Kak. Jam 6 pagi, terus saya lanjut ke stadion sampai jam 9 pagi. Itu latihan fisik. Itu persiapan itu, persiapan? Iya, selama 1 tahun itu kegiatan saya muter-muter. Itu yang setelah gagal di 2018 ya? Kegiatan saya muter-muter aja Kak, jadi dari jam 6 pagi sampai jam 9 itu saya les fisik. Lari, sit up, push up gitu di stadion. Lanjut dari jam 9 sampai jam 11 saya renang. Terus dari jam 11 sampai jam 3 sore saya les akademik Kak. Setelah itu dari jam 3 sampai jam 6 saya les bahasa Inggris. Padat Kak. Full. Ya. Terus, seharian banget itu. Kak, itu udah kayak kejar tayang, udah kayak sinetron gitu. Terus lanjut dari kan ada break tuh sejam, jam 7 sampai jam 10 itu saya les lagi ada jadi waktu itu saya les bahasa Inggris itu di 2 tempat Kak, atau enggak sampai 2 tempat ini khusus TOEFL gitu ada kan karena ada persyaratan TOEFL sekarang. Jadi yang sore itu kursus speakingnya Kak, yang malam kursus TOEFL-nya gitu. Jadi sampai 2 kali ya, 2 kali sesi bahkan. Siap Kak. Atau di hari-hari kalau untuk psikotes itu dia full seharian Kak, jadi dari pagi sampai malam gitu. Itu biasanya di hari Sabtu Minggu saya les psikotes di tempat psikotes gitu. Nah terus atau enggak di hari-hari biasa di jam 7 sampai jam 10 itu saya karena waktu itu ada masalah di gigi, saya pakai behel dan juga buat tambah tinggi karena saya takut dikurangin tingginya. Ya, jadi saya ke fisioterapi. Karena kadang ukuran tingginya suka beda-beda gitu ya, berubah ya. Apalagi kan pasti rame. Nanti kalau dites dikurang 2 cm gitu-gitu kan. Jadi saya waduh nanti kalau saya dikurangin masa pulang dari administrasi gitu, ya, betul. Gitu. Jadi semuanya saya usahakan Kak gitu. Semua aspeknya. Mungkin itu ya Sobat Polri ya, usahanya tuh loh 1 tahun full setelah gagal berani bangkit coba. Luar biasa banget tiap hari loh Sobat Polri. Mungkin kalau dari Laura sendiri sekarang kan udah mulai bekerja nih. Udah ada tawaran untuk ngisi-ngisi webinar nih kan. Iya Kak. Biasanya udah pernah ya kemarin ya ngisi webinar gitu kan? Alhamdulillah ada banyak tawaran untuk ngisi webinar Kak. Karena emang luar biasa sih perjuangannya. Tiap hari loh 1 tahun full begitu. Terus biasanya kalau di webinar itu sendiri orang-orang pada nanya apa sih?
Yang Biasanya lebih spesifiknya tuh apa tentang penerimaan? biasanya memang sebenarnya untuk penerimaan Polri itu udah ada informasinya kan Kak, dari Iya, iya. humas, dari website, tapi untuk pengetahuan masyarakat itu masih kurang Kak, dan kalaupun ada informasinya tidak mendetail seperti contohnya untuk item kesehatan apa saja sih yang dicek. Jadi di webinar saya pasti menjelaskan, jadi kayak ada dari mata, gigi, kemudian juga postur tubuh, terus juga cek darah, cek jantung, terus untuk psikotes kira-kira pelajarannya apa aja yang keluar. Iya. Seperti itu Kak. Kemudian juga untuk tes jasmani seperti apa, perhitungannya seperti apa, supaya kita bisa masuk lolos di tes jasmani harus apa. Nah, itu tips dan trik untuk masuknya juga. Karena kan banyak sebenarnya yang mau masuk tapi karena minimnya informasi jadi mereka ragu ya, ya Kak, betul. bingung mulai dari mana ya. Dan juga malah ada loh Kak yang nggak tahu kalau mau daftar polisi emang daftarnya di mana. Nah itu jadi masih belum tahu ya, iya, informasinya tuh masih enggak. minim, Iya, oke. nggak menyebar secara merata gitu Kak. Oke. Tapi kan seleksi itu kan ada beberapa tahap Iya. ya. Dan Laura sendiri udah pernah ngalamin gagal gugur di Jasmani. jasmani. Iya, Kak. Berarti sistem seleksinya tuh siapa yang nggak mencukupi nilainya langsung gugur Langsung gitu gugur. ya. Jadi sistem gugur gitu Iya ya. Kak, jadi di zaman saya 2018 dan 2019 dan sampai tahun ini saya merasa sistem penerimaan Polri itu benar-benar transparan Kak. Jadi Oke. sehari selesai kan. Langsung keluar gitu Iya, ya jadi nilainya. pagi kita tes terus nanti langsung tahu, orang-orang tuh yang lihat banyak, kamera banyak. Iya. Kemungkinan untuk hal-hal yang katanya ada calo dan segala macamnya itu tuh minim Kak sebenarnya. Jadi memang banyak miskonsepsi di masyarakat dan kita tuh lagi berusaha meluruskan sih Kak. Dan Iya. saya bersyukur saya beneran merasakan penerimaan Polri setransparan dan sebersih itu gitu. Jadi gitu ya Sobat Polri ya. Jadi nggak seburuk yang dipikirkan gitu loh, dan nggak semenakutkan yang dilihat atau yang didengar gitu. Mungkin harus dicoba dulu nih Sobat Polri, Biar harus daftar tahu. dulu nih tahun ini biar tahu ya nggak. Siap Kak. Nah gitu dong. Jadi kalau dulu daftarnya kan dari Polda Lampung ya. Siap, Kak. Masih ingat nggak dulu animonya berapa, atau yang Polwan sama yang Taruni sama Taruna tuh ada dipisah kuota atau jadi satu atau gimana? Masih ingat nggak kira-kira? Waktu di 2019 untuk Taruninya itu pendaftarnya totalnya 36 Kak. 36 satu Polda ya? Ya, tapi kan cuma kuotanya satu untuk Taruninya. Dari 36 36 hanya orang satu tuh yang ya? dikirim cuma satu Kak. Terus untuk yang Polkinya, untuk Tarunanya itu kurang lebih ada 400-an. 400-an. 400-an yang dikirim hanya 6. Jadi totalnya Wih. 7 Kak kami berangkat di tahun 2019 gitu. Emang perjuangan Ketat, banget ya. Kak, iya. Dari sekian ratus jadi cuman 7 dari 36 ke 1, itu benar ya Siap, berarti Kak. ya. Terus dikirim lagi kan Kak ke Iya, pusat. di pusat dites lagi melawan, kan. Itu banyak gimana kalau tes persaingan. di pusat itu? Sama atau berbeda sama yang di daerah? Sama Kak, tapi kan ketika di pusat itu pasti yang ada di benak kita adalah mereka ini udah orang-orang terbaik di daerahnya. Betul, Gitu. betul. Sampai Dan- bisa dikirim iya, gitu sampai ya. bisa dikirim. Wah, kira-kira gimana ya saya supaya bisa ini masuk jadi Taruna, supaya saya bisa bersaing secara sehat dengan mereka. Pasti ada Kak, pasti udah ngedownnya kayak ya Allah mereka Minder gitu iya, ya. mereka bagus-bagus, mereka lebih kuat, mereka lebih pintar gitu. Cuman ternyata memang rezeki itu nggak pernah salah alamat Kak. Iya, betul. Segala sesuatu kan sudah ditakdirkan. Alhamdulillah keterima di tahun 2019 Kak. Perjuangan ya itu Siap, ya. Kak. Tapi di saat tes pusat itu kan ada perankingannya lagi Ada Kak? untuk lulus kan. Siap, Kak. Itu gimana perankingannya itu bersistem gugur kayak di Panda Sama Kak. atau gimana? Semua sistem yang ada di 2019 daerah dan di pusat itu sama, tapi regulasinya berubah lagi ketika sudah Covid Kak. Ada Oke. beberapa item yang hilang. Cuman karena saya kan di tahunnya di 2018 dan 2019. Jadi item yang ada di daerah dan di pusat itu semuanya sama. Sistem gugur sehari selesai. Gitu, Oke, Kak. oke. Pas selama persiapan, Laura ada nggak beli-beli buku, tes TPA gitu-gitu kan banyak nih buku-buku. Ya, banyak Ada nggak buku-buku. sih buku-buku yang khusus Polri gitu? Mungkin Sobat Polri di rumah tuh mau nyari, mau beli juga buat persiapan gitu. Karena saya
masuk di banyak les. Iya banyak Iya, banget loh banget Sobat kan Pori les. tiap hari Iya, loh jadi lesnya. saya udah bisa memetakan Kak. Jadi sebenarnya bukan tempat lesnya. Tempat les juga berpengaruh ya. Oke, Maksudnya kayak ambience-nya Ya, mendukung kita mendukung untuk belajar, iya, bener memfasilitasi, menyemangati gitu. Tapi semua hal itu balik lagi ke kita sendiri. Iya. Saya pulang jam 12 malam. Itu pun masih suka begadang belajar lagi Kak, karena suka kan nggak masuk Masih ya. penasaran Iya, gitu. masih penasaran Ada soal atau yang penasaran nih iya, gitu ya. atau misalnya di tempat les kita tuh males belajar, kita cuma pengen ketemu teman-teman aja. Iya, Ya, iya. Jadi biar sharing biar session gitu ngobrol. ya. Nanti belajarnya pas malam lagi. Cuman untuk buku ataupun Kak belajar di mana, sebenarnya sama aja Kak, semuanya sama aja. Yang penting kamu tahu dasarnya, kamu tahu kalau kan ada sih orang yang belajar cara cepet ya, biar ngerti. Cuman sebelum kamu belajar cara cepetnya untuk akademik dan psikotes ya Kak, kamu harus ngerti dulu pola dasar dari pertanyaan itu seperti apa. Betul Ya, matematika dasarnya lah ya, gitu ya. konsep dasar pemikirannya itu seperti apa untuk kerjain soalnya. Jadi ketika kamu udah tahu konsep dasarnya, kamu udah ada pondasinya istilahnya Iya. Kak. Untuk soal-soal yang lain ya udah nggak apa-apa, tinggal cara cepet karena kamu udah paham gitu. Cuman kan banyak tuh Kak orang-orang di luar yang Kak aku nggak punya uang buat beli Iya. buku. Dari aku pribadi, kita tuh jangan merasa terbatasi sama keadaan. Kamu punya handphone, di internet tuh sekarang banyak Kak, Wih, banyak bener banget tuh ya Sobat kan, Kak? Pori. Dari HP tuh aja udah bisa nge-scroll banyak Iya, kan. udah ke Google lah, cari. kemana yang Download ebook, iya. bener banget. Atau enggak nonton YouTube, kan ada tuh Kak share-share soal. Iya banget. YouTube soal-soal cara mecahin soal matematika, cara menghadapi soal psikotes gitu loh Sobat Pori. Jadi nggak terpatok harus beli buku atau nyari ini ya, berarti Nyari gitu tempat ya. les itu Iya, enggak. betul. Pokoknya dari internet tuh sekarang udah banyak. Kita buka Instagram, kita buka TikTok, sekarang banyak banget influencer yang nyemangatin, ayo daftar polisi, ayo Iya, cara ngerjain ini itu. Nah, itu sih Kak. Jadi tenang aja buat teman-teman di luar sana, mau gimana pun kondisinya, selagi kita semangat, selagi kita mau usaha itu pasti bisa Kak. Nggak terbatas. Setuju banget apapun. sih kalau sama itu ya. Masih ingat nggak Laura dari bukan dari persiapan, dari mulai pembukaan daftar sampai terpilihnya jadi taruna-taruni itu kira-kira memakan waktu berapa lama sih? Dari awal tes itu pendaftaran waktu itu saya di sekitar bulan Maret Kak, Maret April, sampai beneran diterima jadi taruna. Pengumuman finalnya itu di awal Agustus. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 6 bulan. 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Mungkin dan banyak yang kayak mikir, duh ngapain daftar Akpol, kelamaan, tesnya lama, pendidikannya iya. lama kan Kak. Tapi saya yakin sih segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia, nggak apa-apa. Ya udah, Iya, bener. kita jalanin aja dulu, kita lihat nanti gimana gitu. Tapi Laura nggak punya cadangan nih, plan A-nya Akpol gitu kemarin, terus plan B-nya nanti mau masuk Masuk Bintara kedinasan gitu sebelah. atau Enggak, gimana? Kak. Kan sekarang semuanya barengan ya Kak, serentak Kak. Jadi kalau misalnya gugur Akpol, udah nggak bisa daftar yang Bintara kan. Nah, saya rencananya sempat mau masuk kedinasan, ada salah satu kedinasan. Oke. Iya. Kebetulan, tapi mungkin memang takdir Allah ya Kak. Saya waktu pas mau tes psikotesnya kedinasan itu saya kesiangan, saya nggak bangun. Kesiangan Kak. karena udah keseringan belajar ini Iya. kayaknya, jadi begadang terus gitu Begadang kan. kan. Padahal udah rencana, udah disiapin Kak semuanya. Udah baju, berkas-berkas kan, tinggal datang. Terus saya kesiangan. Terus saya kayak ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin emang nggak rezekinya masuk kedinasan Oke. itu gitu. Ternyata memang rezekinya masuk Akpol. Iya, berarti emang jalannya dibukakan ke Jalannya di sini. Akpol gitu ya. Alhamdulillah. Mungkin Laura punya tips khusus nggak buat Sobat Pori ini yang mau daftar tahun ini? Tips and triknya apa sih? Mungkin harus les yang kayak gimana banget gitu, atau harus sampai mungkin harus setiap hari juga kayak Laura, tapi kan banyak juga nih ada yang baru lulus SMA atau masih sambil sekolah gitu. Nah itu gimana sih menurut Laura? Kalau menurut saya pribadi lebih ke prioritas Kak. Oke. Ya lebih ke time management. Jadi kan ada yang anak-anak SMA mau ujian sekolah kan Kak. Nah mereka utamakan aja dulu ujian sekolahnya, tapi yang harus dari jauh-jauh hari itu, dari pengalaman teman-teman saya juga mereka persiapan di fisik. Kan nggak bisa bohong Kak, nggak Oke. mungkin sehari semalam kita latihan fisik tahu-tahu besok jago. Nah Iya. itu harus dari jauh-jauh hari.
Kalau memang belum bisa belajar karena masih sibuk ngurus sekolah, kan masih bisa latihan fisik di malam, lari malam Lari kan. malam gitu. Emang berapa putaran sih harusnya? Kalau untuk cewek minimal tuh 4 Kak. Tapi 4. kan kalau misalnya nilainya minimal Belum kalah, sama yang iya lain belum gitu belum ya. Kita harus ini. pasang standar tinggi Iya, gitu ya. harus bisa 5, harus bisa 6. Dulu pas pertama kali saya lari dapat 5 itu udah kayak ya Allah subhanallah keren banget bisa 5. Karena untuk ukuran yang nggak pernah nyoba lari dapat 5 itu udah ternyata bisa Luar ya. biasa Iya gitu luar ya. biasa. Tapi ngelihat teman-teman ada yang 6, ada yang 7 bahkan perempuan itu wah ternyata mereka lebih kuat dibanding kita. Itu sih Kak. Makanya harus atur strategi skala prioritas mana nih yang mau didulukan. Kira-kira saya kurangnya di sebelah mana ya? Oh saya kurangnya di fisik, ya udah kita atur hari ini kita latihan apa, hari ini latihan apa. Terus misal oh saya kurang di psikotes, ya udah kita latihan soal psikotes atau akademik, kita mantepin lagi di sebelah mana. Jadi kita harus tahu dulu kurangnya kita di sebelah mana supaya kita bisa evaluasi dan kita bisa belajar lagi. Mungkin bisa cari-cari pretest di Google Ya, di gitu Google. ya. Oke. Kalau suasana setelah lulus dan masuk pendidikan nih ke dalam Akpol, itu gimana sih di Akpol 4 tahun? Sistem pendidikannya atau cara belajarnya di dalam Akpol itu gimana sih? Pasti dari masa sipil tiba-tiba jadi taruna kan ada kaget-kaget dong ya. gitu ya. Loh, Tiba-tiba gitu. ya. Karena biasanya kan kita bebas Kak mau ngapain, dari bangun pagi kita terserah mau bangun jam berapa. Nah di Akpol tuh semuanya tertata Kak, dari kita bangun sampai kita tidur lagi itu semua sudah diatur. Udah terjadwal ya? Iya udah terjadwal. Hari ini kita apel jam segini, abis itu kita makan, kita makan dulu, terus kita apel, terus nanti kita kuliah, selesai kuliah makan lagi. Nah kuliah kuliahnya lagi. itu sama kayak kuliah perguruan tinggi biasa gak sih sebenarnya? Atau beda? Kan sistemnya per kelas Kak, mungkin jatuhnya mirip karena lebih intens ya Kak, kan jumlah mahasiswa per kelasnya itu hanya 30 kurang lebih ya. Iya kurang lebih segitu, jadi lebih interaksi antara dosen dan siswa didiknya juga lebih intens, jadi mungkin vibes-nya kayak kita ngulang SMA lagi tapi ini lagi sarjana ya. Oh iya benar-benar. karena Kita satu kecil, kelas itu doang iya, ya. lingkupnya Oke. kecil. Emang satu angkatan Laura kemarin berapa sih? Ada 268 Kak. 268. Itu saat lulus ya? Iya saat lulus. Itu semua terseleksi selama sistem pendidikan Sistem 4 tahun pendidikan, itu iya. ya. Jadi pas saat lulus itu Sobat Pori udah melewati 4 tahun itu, jadi sisanya 268 gitu. Oke. Tapi kalau di Akpol itu kan misal nih di perguruan tinggi lain ya, itu kan dia nggak lulus nih, satu SKS-nya ketinggalan, dia turun nih ke adik kelasnya. Nah kalau di Akpol sendiri tuh ada sistem kayak gitu juga nggak atau beda? Di Akpol kalau misalnya nilai kita tidak memenuhi kan Kak, itu kita dapat kesempatan 3 kali Tiga tiga kali kali hair ya, pengulangan. 3 kali iya. dulu untuk pengulangan ya. Iya. Nanti kalau misalnya masih tidak bisa diusahakan, nah itu kita turun tingkat Kak, seperti itu. Jadi ada istilahnya kita tuh masih diusahakan Kak, masih dibantu, Masih diberi diberi kesempatan kesempatan, lah gitu ya, iya. untuk Ini untuk memperbaiki nilai, untuk dikejar nilainya gitu. Jadi nggak tiba-tiba langsung langsung keluar gitu iya, ya, enggak, turun gitu. enggak, Kak. Oke. Bagus sih Kak, intinya sistem pendidikannya memberikan kesempatan kita untuk menjadi lebih baik gitu. Hal-hal apa nih selama di dalam Akpol yang tadinya lo orang nggak kepikiran, oh ini bakal kejadian di dalam Akpol tuh begini gitu loh. Terus pas Laura masuk Akpol jadi wah ternyata di Akpol harus begini. Nah gitu, apa sih kejadian apa aja tuh yang kayak gitu yang bikin kaget gitu loh? Lebih kaget tuh Menchandra Kak. Oh pas basis berarti ya. Jadi Sobat Pori basis. Menchandra itu artinya basis gitu ya. Iya. Basis Integrasi. pengenalan integrasi antara TNI Polri gitu ya. Itu 3 bulan ya kalau nggak Iya, Kak. salah. 3 3 bulan bulan setelah di lulus ya, setelah lulus penerimaan Akpolnya Iya, Kak. kan, gitu Sobat Pori. Nah itu kan karena masih jiwa-jiwa anak-anak muda lulus Iya. SMA kan Kak, yang bikin kaget, oh ternyata kita ada ya megang senjata, bawa-bawa senjata, bawa-bawa ransel. Itu udah bawa ya. Udah bawa Kak.
apalagi kalau nggak pernah latihan fisik kan itu berat banget rasanya, kayak Capek capek, gitu iya. ya. Nangis, ngedown tuh pasti banyak, semua teman-teman tuh pasti mengalami itu kan Kak. Cuman alhamdulillah bisa dilalui, tahu-tahu selesai, basisnya, tahu-tahu tingkat 1, tingkat 2 gitu. Sampai lulus, Sampai tiba-tiba lulus gitu. Iya, tiba-tiba lulus. Tapi satu angkatan Taruninya berapa kemarin? Eh, aku yang lulus jumlahnya 29 orang Kak. 29 Iya, yang Kak. masuk 31 Kak. 31. Iya. Berarti berkurang Dua. 2 ya? Iya, Itu berkurang 2. turun tingkat. Turun tingkat dikarenakan waktu itu mereka sakit Kak dan tidak bisa mengikuti kegiatan TKJ. Jadi itu yang kayak hair tadi ya, Iya. hair 3 kali udah dikasih kesempatan, tapi belum bisa, jadinya turun tingkat. Oke, gitu, Pak. berarti sekarang baru mau lulus dia 2024. Iya, Baru mereka akan mau lulus. Oke. Tapi di dalam Akpol itu, kita kan tahu nih, mungkin Sobat Polri pernah dengar, polisi itu ada polisi lalu lintas, ada polisi yang reskrimnya gitu kan, ada yang bagian humasnya. Itu di dalam Akpol udah dijurusin nggak? Kamu ke lantas, kamu ke reserse gitu? Alhamdulillahnya di Akpol tuh kita belajar semua Kak. Karena Jadi iya, semua ya? kita Commonnya belajar gitu ya, iya, umumnya. karena sebagai polisi kita harus siap segala situasi dan kondisi kan Kak. Bener, Dan kita harus tahu nanti kalau misalnya kita ditempatin di mana, kita udah punya pengalaman, udah punya basic ilmu. Jadi nggak tiba-tiba loh ini apa nih, nggak ada informasi sebelumnya ketika pendidikan. Tenang aja, di Akpol tuh semuanya dikasih tahu dan ada pelajarannya dari lantas, reskrim, dan bahkan hal-hal yang nggak terpikirkan di saya. Contoh kita belajar inafis, saya nggak kepikiran Kak ke polisi. Sidik jari Iya, gitu sidik ya? jari, iya. Ngecek sidik jari, ngapalin sidik jari nggak sih? Ngapalin kemarin? Kak, jadi yang gambar-gambarnya Bentuknya gimana iya, gitu ya? garis-garisnya ngapalin Kak, sampai yang sedetail itu pun kita tahu gitu. Dan juga contohnya kayak lalu lintas nih, segala hukumnya, terus kita teman pura-pura kecelakaan terus kita yang gambarin pakai kapur, iya. Terus teknologi di Akpol tuh sekarang udah banyak banget Kak, dan kelas pembelajaran semuanya udah upgrade kan. Jadi kita benar-benar merasa terfasilitasi dan nggak kagok pas pas penempatan kerja ya, karena semuanya udah dipelajarin di Akpol. Tenang aja, kamu udah tahu gitu. Jadi pas penempatan itu enggak yang kayak aduh aku bingung nih mau ngapain gitu, mau kemana gitu. Udah ada penjurusannya dulu gitu, enggak? Sebelumnya nggak ada penjurusan Kak. Nanti ketika penempatan sudah ditempatkan di Polda masing-masing, nah baru kita nanti ditaruh di mana. Bisa kan juga ada tes besi kan Kak, waktu pas pendidikan. Nah, itu ada rekomendasi lebih baik kita tuh di sebelah mana, di bidang apa, karena kan ada penjurusan psikologinya gitu ya berarti iya ya? Kak, ada gambaran sebenarnya nggak yang memaksakan, tapi kayak kita dikasih gambaran sifat kamu tuh seperti ini, kepribadian kamu seperti ini, kira-kira satker yang cocok untuk kamu tuh seperti ini. Itu Kalau waktu boleh itu tahu nih, Laura apa kemarin? saya masuknya di Intel sama SDM Kak. Oh, Intel Iya, sama SDM. saya kan dikasih tahu nih karakter saya seperti apa, saya kalau ketemu orang seperti apa. Karena kebetulan saya itu orangnya seneng ngobrol, seneng ketemu orang. Oh, kamu tuh cocok sebenarnya di pelayanan ke SDM kan, kayak, atau humas gitu. Tapi kamu juga cocok nih di Intel. jadi kamu waktu itu wawancara sama tim pesinya kan Kak. Iya. Terus jadi kamu masuk mana? SDM aja deh Pak. Tapi gitu. pas penempatan saya ditempatin di Kalimantan Utara Kak, terus di Sabara. Nggak apa-apa sebenarnya, kayak kan kita jadi punya pengalaman. Iya. Dan malah saya senang belajar, kayak oh nggak apa-apa, kita belajar dulu di Samapta, belajar basicnya, belajar ketemu masyarakat, pengamanan patroli, pengamanan demo. Ada banyak hal sih Kak sebenarnya yang dipelajarin ketika jadi nanti ini kayak realnya gitu ya. Kemarin tuh kita dikasih tahu teori, ini kamu berhadapan sama real saat penempatan gitu ya. Oke. Pasti kan kayak ada kaget-kaget, karena waktu pas di Akpol kan belajarnya kita ketemu teman sendiri Kak. Pengamanan mau kita demo, dorong-dorong iya terserah. Ini waktu pas pengamanan demo masyarakat, kita juga yang kayak oh iya ini nih nggak boleh gitu. Kalau waktu di Akpol kan karena main-main, jadi kita tuh dorong di Akpol teman, kan seneng main kan, sambil belajar sambil gitu belajar, ya. iya. Tetap belajar, cuman kan lebih santai karena sama teman-teman seangkatan. Tapi pasti ketika ketemu di masyarakat,
teori-teori juga akan menyesuaikan sama kondisi masyarakat yang ada, seperti Iya. apa masyarakat di sana, seperti itu Kak. Oke. Mungkin Sobat Polri ini ada yang takut nih, ragu mau masuk Akpol karena mikirnya di dalam Akpol tuh serem gitu loh. 4 Iya, tahun 4 tuh tahun keras lama banget gitu ya. ya kan. Lama lagi. Tapi sebenarnya di Akpol sendiri tuh ada masa-masa seneng-senengnya nggak sih sama temen-temen gitu? Kayak happy-happynya, bagian happynya, bukan cuman kayak susahnya doang gitu. Sebenarnya semua kalau dipikir-pikir lagi sekarang semuanya happy Kak, karena Happy ya, iya, karena udah lulus jadi happy. karena semuanya pengalaman baru, setiap hal yang kita lakukan itu pengalaman baru. Oke. Kan siapa sih yang pernah ngerasain SAR? Pasti kan nggak pernah Iya, penyelamatan iya. orang di laut, di kolam renang, terus juga kita belajar tali temali. Kalau misalnya kita nggak pernah ekskul kayak pramuka mungkin nggak ketemu Nggak tali ketemu. temali kan Kak. Tapi di Akpol tuh kita diajarin SAR, diajarin nembak, terus diajarin semua aspek satker dari polisi, Iya, oke. ya gitu. Jadi semua hal tuh baru dan semua hal tuh sebenarnya menyenangkan. Tapi mungkin karena kan kegiatannya padat, jadi capek itu sih Kak. Tapi semuanya setelah saya pikir-pikir berharga dan momen untuk dikenang tuh besar Banyak banget, ya banyak, gitu ya. iya. Banyak yang didapat sebenarnya banyak gitu yang ya. didapat. Jadi sebenarnya Sobat Polri tuh nggak usah khawatir, nggak usah takut istilahnya gitu ya. Iya Kak. Karena sebenarnya teman-teman nanti tuh pas masuk ke dalam nggak sendirian juga gitu Iya. kan. Ada 300 mungkin teman-teman yang lainnya gitu yang bisa saling nyemangatin. Terus aktivitasnya juga nggak monoton kan, Iya, Kak. nggak cuma sekadar kuliah. Jadi ada banyak aktivitas kegiatan luar, outdoor gitu iya. kan. Kita juga ada latihan kerja gitu kan. Ada, Laura Kak. suka datang ke Polres mana, kita pura-pura jadi polisi lalu lintas Iya, gitu kita kan. ikut terjun di Di masyarakat lapangan gitu iya, ya, kita Kak. belajar gitu kan. Oke, Supaya oke, ada I see. bayangan kan ketika penempatan. Oke, kalau di dalam sendiri Laura, ada kesulitan nggak selama pendidikan? Maksudnya entah, aku susah nih mengikuti bagian pelajaran reserse misalkan Iya. gitu kan, harus hafal nih, harus hafal undang-undang, harus hafal ini tindak pidana apa gitu. Ada nggak kesulitan sendiri? Sebenarnya untuk kesulitan itu kan pasti setiap orang menemukan Iya, titik pasti sih. kesulitannya masing-masing Kak. Nah kalau untuk aku mungkin itu tadi masalah reserse kan Kak, ngapalin undang-undang kan Iya. banyak Kak. Nah apalagi pas ujian itu tunggu deh ini undang-undang yang mana ya, pasal yang mana ya, itu pasti ada Takut momen-momen ketukar-tukar iya ya. ketukar-tukar nih kan. Cuman alhamdulillahnya di Akpol tuh ada namanya tim tentir Kak. Tim tentir itu teman-teman yang membantu kita belajar untuk menghadapi ujian atau enggak selama perkuliahan. Jadi mereka ini yang nilai-nilainya tinggi di mata pelajaran tertentu, nah itu mereka ngasih ke kita, memberikan penjelasan kembali terkait mata pelajaran tersebut. Jadi kayak peer to peer gitu ya, Iya. kayak saling bantu gitu Iya, kan. Kak. Jadi misal kita bingung, ini gimana ya, ini ngerjainnya gimana ya, enggak ketika ujiannya ya Kak, Iya, maksudnya iya. jauh sebelum ujiannya, ketika masa perkuliahan, oh ini nih seperti ini, penjelasan terkait ini nih seperti ini. Jadi kadang tuh ada malam waktunya kita belajar di sekitar jam 7 setelah selesai makan malam, nah itu jam belajar taruna, nah itu kita belajar Kak. Belajar bareng, Belajar kelompok bareng, gitu iya. Bisa juga belajar sendiri-sendiri, tapi kan biasanya rame-rame lebih Rame-rame seru. biar saling dengerin nih hafalannya Iya, gitu ya. biar saling paham, sharing. iya saling sharing gitu Kak. Jadi sebenarnya saya percaya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah kesulitan saya ini edisi Ramadan ini. kesulitan saya dibantu teman-teman saya, jadi lebih mudah untuk Oke, semuanya oke. gitu Kak. Oke Sobat Polri, mungkin Sobat Polri penasaran nih, wisudanya orang-orang di Akpol itu gimana sih gitu ya. Iya. Kita udah punya foto-fotonya Laura waktu wisuda Akpol. Wih, itu ya, seru ya, kelihatannya kayak, itu siapa ya yang, Itu Gubernur Akpol Kak. oh itu Gubernur Akpol, oke. Nah ini di mana ini Laura? Itu di depan GSG Kak. Jadi kita nanti bisa ketemu keluarga di GSG, keluarga kita nunggu di situ Kak. Ini saat wisuda Iya, ya saat berarti, wisuda. tapi belum menjadi Belum perwira, jadi perwira, ya, belum belum, upacara Kak. istilahnya Iya. ya. Oke. Wih, ini sama kumpul keluarga ya, ketemu Alhamdulillah, keluarga ya. Kak. Jadi jadi pertama kali iya, kan pertama tadi kali datang dibilang. ke Semarang dan bisa ngelihat Akpol di dalam tuh seperti apa. Oh, I see. Nah, kalau ini Laura, Ini udah pas wisuda, udah lulus Kak, udah pelantikan di udah Istana pelantikan. Negara. Oke.
Udah kelihatan ya itu Sobat Polri udah pakai ada pangkatnya, udah berubah. Wih, asik ya, Trimonas ya. Oke, Sobat Polri, udah termotivasi belum nih? Udah ngelihat Laura dari kegagalannya bisa bangkit, terus bisa lulus sekarang nih udah jadi perwira muda. Mantap banget emang. Terus gimana sih rasanya lulus dari Akpol itu? Alhamdulillah setelah perjalanan panjang kan Kak, nggak nyangka 4 tahun itu bisa dilewati dengan baik, lancar, tanpa ada hambatan, terus udah penempatan sekarang. Pasti bersyukur banget dan ya kaget, ternyata aku hebat ya bisa lulus. Iya, kan kita mikir dulu 4 tahun ini bisa nggak ya? Ini pasti bakal capek, bakal semua menguras tenaga, air mata kan. Udah capek banget. LDR loh sama keluarga, sama keluarga kan? Itu gimana jauh, tuh ngatasinnya? Dan waktu itu masalah COVID kan Kak, kita nggak bisa pulang kan. Sempat COVID ya, pas di dalam itu. Iya, jadi lebaran kita sempat 2 kali lebaran itu. 2 kali lebaran? Iya, di Akpol. Dan itu pasti sedih banget nggak bisa ketemu keluarga. Padahal kan kita maunya tiap lebaran di rumah, tuh di rumah, makan ketupat, opor gitu. Tapi lebarannya di Akpol, nggak apa-apa, tetap di Akpol tetap ada acara, lebaran rame-rame, dibuat gitu acara. Cuman pastinya bersyukurlah setelah sekian banyak hal yang kita lewati sama-sama dengan teman-teman, alhamdulillah kita lancar bisa lulus sekarang gitu Kak. Yang paling deg-degan setelah perwira itu kan pasti penempatannya gitu kan. Gimana tuh rasanya nunggu penempatan? Wih, aku tempatin di mana nih gitu. Gimana tuh rasanya? Itu semua sholat, semua amalan itu udah dilakuin kan Kak, karena kita nggak tahu, benar-benar nggak ketebak. Semua itu tuh beneran garis tangan yang teman-teman lain juga nggak ada yang ngerti di mana mereka akan ditempatkan. Udah berdoa, pasti kan ada request pengen di mana. Cuman waktu itu saya ngomong gimana tuh? Emang doanya gimana tuh? Biar di mana tuh kira-kira? Jadi saya waktu itu berdoa pengen ditempatin di salah satu di Mabes intinya kan Kak. Saya pengen ditempatin di Mabes. Cuman saya tambahin lagi doanya. Tapi kalau nggak di situ nggak apa-apa ya Allah. Mungkin memang bukan di situ jalannya. Kasih aja tempat yang terbaik, yang menurutmu baik. Semoga di sana nanti Laura dikelilingi orang-orang baik, kerjaan Laura lancar. Karena kan rezeki nggak melulu tentang uang Kak. Iya betul ya. banget. Ketemu orang baik aja itu udah rezeki, diterima dengan baik di lingkungan, kerjaan kita lancar. Udah pokoknya apapun itu nantinya penempatan itu udah Laura serahin semua ke Allah. Udah insya Allah udah ikhlas, gitu udah pasrah aja. Ya udah ayo kita hadapin penempatan ini seperti apa. Terus akhirnya pas pengumuman penempatannya Kalimantan Utara. Iya, Oke. Mungkin ini Sobat Polri penasaran ya, mau lihat sesi penempatannya itu gimana. Ini dia. Nah, ini dipanggilin satu-satu kan ya. Tapi belum tahu ini kemana gitu ya. Belum Kak, dan kita juga nggak tahu siapa nih yang bakal dipanggil setelah ini. Oke. Dan ini acak ya? Acak Kak. De Bagus Panji Dwijaya. Ini udah ada feeling nggak pas di sini? Nggak ada Kak. Bakal dipanggil nih saya di sini nih gitu. Ini beneran kaget waktu pas dipanggil namanya kan. Kan sempat ada berhenti ngejeda manggil nama saya. Terus Fernanda. Saya tuh bingung. Ini beneran nggak ya? Gitu. Dan kebetulan waktu itu saya keluar dari tempat duduknya agak susah Kak, jadi agak belakangan. Nyampe ke atasnya itu ya? Nyampe ke atasnya belakangan. Itu kan ada, tadi kayaknya ada orang-orang yang bawa apa sih, papan ininya itu? Papan pembacaan namanya itu. Dan baju adat, dengan baju adat kan? Sesuai nggak itu? Udah ada pakai nih? Ini baju adat ini nih gitu? Enggak Kak. Keenam perwira remaja ini ditempatkan pada. Terus kita taruh tangan di tab, teman saya taruh tangan di tab, terus baru muncul videonya ya, di mana. Wih, Kalimantan Utara, wah itu saya kaget. Ya Allah ternyata nyampe Kalimantan, tapi nggak apa-apa kan, jadi kayak pengalaman baru karena kalau nggak begitu nggak nyampe Kalimantan gitu ya. Akhirnya gitu penempatan Kalimantan kan, karena saya selama ini pernahnya taunya di Pulau Sumatera sama Jawa. Kan di Sumatera karena saya memang aslinya Sumatera kan. Terus di Jawa kan kita pendidikannya di Semarang. Ya. Jadi taunya tahu bakso sama bakso Sony. Iya, bakso Sony. Mentok situ aja kan muter-muter. Nah, sekarang alhamdulillah pengalaman baru ditaruh di Kalimantan, bisa tahu tanah Kalimantan seperti apa, ketemu dengan orang-orangnya. Ketemu banyak orang, pengalaman yang berbeda dan tentunya menjadi wawasan tambahan buat saya karena kan dari mungkin karena saya backgroundnya yang saya ketemu selama ini ya orang-orang suku saya
orang-orang suku saya sama orang-orang Semarang karena kita pendidikannya di Semarang kan, orang Jawa. Sekarang saya ketemu sama masyarakat di Kalimantan dan belajar kehidupan di sana. Jadi lebih banyak lagi lah Kak pembelajaran saya selama ini. Kalau kan Lampung nih asalnya, pindah ke Kaltara. Udah berapa bulan nih, kurang lebih dari Juni ya? Juli? Dari Agustus Kak. Agustus sekitar sampai 8 bulan. Kemarin Januari ya kan, sebelum Subasa ya? Oh iya Kak. Nih sekarang kan Laura udah di Kaltara. Dari Lampung ke Kaltara. Mungkin kan budaya orang Lampung, budaya orang Kaltara itu kan beda-beda. Ada pengalaman apa nih sama dinas 8 bulan ini di Kaltara gimana? Lebih ke bahasa daerah Kak. Bahasa daerah ya. Jadi kan kadang tuh kalau misalnya saya ketemu teman-teman, saya ketemu keluarga, kan pasti saya suka iseng ngomong bahasa Lampung Kak. Terus waktu pas di Kaltara, saya nggak ada ngisengin lagi karena nggak ada yang ngerti Kak. Iya, nggak ada yang ngerti. Terus sama mereka ngomong bahasa daerah, saya juga nggak ngerti. Jadi sama sih Kak. Baru denger juga. Iya, baru dengar. Tapi teman penempatannya mungkin ada yang orang Kalimantan nggak? Atau nggak ada Kak, semuanya kita random Kak, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Papua Barat, ada yang dari Makassar. Jadi sama-sama nggak ngerti juga. Iya, sama-sama nggak ngerti. Jadi pengalaman baru. Kita belum bisa bahasanya, tapi udah mulai bisa ngikutin logat-logatnya sih Kak sekarang. Jadi jauh dari kampung halaman tuh gimana? Ini yang kedua kalinya ya, berarti kan setelah Semarang, Akpol, iya. Dan ini lebih jauh gitu. Dan lebih jauh, makin pusing kan saya mikirin, waduh pulang tiket gitu-gitu kan Kak. Karena kan sekarang udah kerja, cuman nggak apa-apa. Kemarin orang tua saya malah ya nggak apa-apa di Kalimantan, nanti mama bisa datang main ke sana. Iya. Hiburan buat keluarga malah ya, jadi main ke tempat lain ke tempat gitu. lain. Kan ya sama, nggak pernah kan kita nginjek tanah Kalimantan. Terus mereka kemarin sempat rencana ya udah nanti libur sekolah mama papa adek ke Kalimantan ya, kita main di Kalimantan. Terus tapi kan saya bilang karena saya mau berangkat Subasa, nggak usah lah, nanti kita tahun baru juga abis tahun baru juga ketemu lagi di Jakarta gitu. Jadi sabar-sabar aja gitu kan. Di Kaltara sendiri udah dibagi-bagi belum? Yang A ke reserse, kamu kemana gitu? Sejauh ini belum Kak, kami masih di satu Samapta. semua? Iya, masih di Samapta, masih bareng-bareng di Samapta. Di Samapta tuh ngapain? Biar Sobat Polri nih paham nih. Samapta tuh apa aja sih, emang tugasnya ngapain sih gitu? Untuk Laura pribadi, Laura kan di bagian administrasi Kak. Jadi kita ngurusin administrasi di Samapta. Kemudian juga Laura ikut operasi Manta Brata. Kita patroli ke waktu itu karena mau pemilu Kak. Iya, kita patroli ke KPU, ke ke tempat-tempat umum juga, sosialisasi ke masyarakat. Termasuk pengamanan juga ya? Iya, termasuk pengamanan juga. Terus misalnya ada keramaian masyarakat, kita jaga. Seperti itu Kak sejauh ini. Terus juga latihan pengamanan demo. Seru sih di Samapta, kita banyak latihan fisik juga. Kan harus kuat ya Kak, sama ada anjing di Samapta. Jadi anjing K9 kalau nggak salah, K9 ya. Itu tiap pagi karena kan kita kan pasti ngurusin, pasti ngeliatin. Jadi sering kita goda-godain anjingnya, kan galak Kak gitu. Biar dia gonggong gitu. Biar dia gonggong. Terus kita keliling juga sama anjingnya. Atau enggak patroli motor, patroli mobil. Banyak sih Kak kegiatannya. Dan karena Samapta itu lingkupnya besar, orang-orangnya banyak, jadi saya ketemu banyak orang dan saya senang banget kayak saling sharing sama mereka. Apalagi banyak yang anggota-anggota baru, pasti kan mereka banyak hal yang belum tahu. Jadi kita juga sebagai perwira kita harus ngasih arahan gitu ya, ya. Gitu. Okay. Setelah 8 bulan terus ke Subasa nih jadinya sekarang. Ke Subasa 3 bulan nih 3 bulan Kak. Berarti libur nih di Kaltara nih. Iya, lagi tidak berdinas gitu di Kaltara, lagi fokus belajar di Subasa. Ini ambil kelas apa nih kalau boleh tahu di Subasa? Kelas bahasa Inggris Kak, IELTS. Khusus IELTS ya, berarti persiapan untuk mencoba tes IELTS, iya Kak. Mohon doanya Kak, semoga nilainya bagus. Amin. Kan bulan puasa nih. Ya, semoga doanya gitu dijabah. Ya. Mungkin Sobat Polri juga mau doain Laura supaya nilainya bagus. Amin, ya Allah. Rencananya mau kemana emang Laura? Mohon doanya Kak, mau ambil studi di luar negeri di Inggris Kak. Amin. Oke. Mungkin nih last question sekaligus mungkin Laura mau ngasih quote of the day gitu buat teman-teman Sobat Polri gitu.
pesan apa kira-kira yang mau dikasihin ke para pejuang yang lagi pada daftar atau mungkin masih ragu nih sekarang nih Sobat Polri mau daftar nggak ya, maju mundur gitu. Apa nih? Aku mau nyemangatin teman-teman. Segala sesuatu itu udah ada garis tangannya. Apa yang sudah ditakar itu nggak akan mungkin tertukar. Usaha aja yang maksimal semampu kamu. Hasilnya udah lillahi ta'ala gitu. Jangan pernah nyerah, jangan pernah dengerin orang begini. Enggak, tenang aja, percaya sama kemampuan diri kamu sendiri. Semangat, ditunggu kabar baiknya. Pokoknya setiap aku ngisi-ngisi webinar, aku pasti menyemangati teman-teman dan mendoakan yang terbaik. Jadi ditunggu kabar baiknya, semoga cita-citanya tercapai, amin. Amin. Baik, makasih banyak Laura udah berkenan hadir di podcast SSDM hari ini. Semoga sukses dan Amin. dimudahkan semua urusannya ke depan. Amin Kak, terima kasih Kak. Terima kasih kesempatannya sudah diberikan waktu untuk berbagi cerita dengan teman-teman di rumah. Doa baik juga yang sama untuk Kakak ke depannya, amin. Kita mengingetin juga, jangan lupa follow dan subscribe semua akun sosial media dari SDM Polri Today. Jangan lupa juga untuk subscribe di YouTube-nya. Oke, jangan lupa ya Sobat Polri, follow dan subscribe podcast SSDM Polri. Saya Ibtu Nabila Aulia Rahma. Saya Ibda Laura Agelia. Pamit undur diri. Salam presisi.